Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Ibu-ibu jamaah majelis taklim Masjid Raya Sungai Sapi yang kami hormati, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah. Siang ini menjelang masuk waktu asar, kita bisa berkumpul di masjidku untuk mengaji. Walaupun dan hadir hanya sebanyak 6 ribu, tapi alhamdulillah acara kita lah kita mulai dua. Mudah-mudahan malaki selesai beko ibu dua seorang coba dua melengkapi kehadiran awak ini. Dengan mengucap syukur kepada Allah, mudah-mudahan acara kita ini diberkahi sehingga kaji yang kita perbincangkan siang ini mendapat ke dalam pikiran kita dan hati kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah. Selanjutnya mari kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu berselawat kepada beliau, di akhirat nanti kita termasuk umatnya yang ditolong di padang mahsyar dengan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin yang kami hormati, siang ini tema pengajian kita adalah keistimewaan Nabi Muhammad. Temanya bu? Keistimewaan Nabi Muhammad. Ibu-ibu, bagaimana tema itu yang kita pilih hari ini? Sebab kini kita masih berada di bulan kelahiran Nabi, bulan Rabiul Awal.
atau bulan ketiga dalam kalender Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Biasanya dulu untuk kita kalau bulan Rabiul Awal kok diadakan peringatan Maulid Nabi, disuruh anak-anak menyanyi dan guru di muka kawan-kawannya. Bulan Maulid tiba, lahirlah Nabi kita, menerangi alam semesta dunia. Itu contoh lagu dahulu. Lihat apa yang lebih boleh? Insyaallah lagi. Ada juga lagu lain. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil. Itu contoh cuplikan lagu zaman dulu nan diajarkan anak dan guru kalau menyambut kelahiran Nabi di bulan Rabiul Awal. Di sekolah siap peringatan Maulid tertentu? Alhamdulillah. Siap Ustaznya bagi pengajian? Oh, dari Lunang. Alhamdulillah. Iya, dapat dulu. Yang penting kajinya kita simak, kita pakai atau kita amalkan dalam kehidupan. Iya. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu apa keistimewaan Nabi kita, Nabi Muhammad itu? Ibu-ibu, nan pertama keistimewaan beliau adalah namanya sudah disebut di alam azali sebelum tubuhnya ada dalam rahim ibunya. Alonado janin dan bernama Muhammad tu dalam rahim Aminah namanya Allah disebut oleh Allah di alam azali. Kalau kita ibu mana dulu kita lagi dulu tu namo ada dulu. Awak lagi dulu baru dicarian namo. Tapi kalau Nabi Muhammad inyo walau nado lagi namonyo lah disambut di alam azali. Ambo mengutip cerita dari almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ ibu. Kata beliau dalam sebuah ceramahnya, ketika Nabi Adam hendak menyentuh Siti Hawa, lantaran sanam hatinya ladape kawan di sarugo, dilarang dulu oleh Allah Ta'ala. Hai Adam, jangan engkau sentuh dia dulu sebelum engkau bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baraka agungnya nama beliau dua. Bahkan ada pula guru menerangkan akad nikah antara Adam dengan Hawa itu mengucap dua kalimat syahadat yang menyebut nama Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya syahadat ko ndak bisa dipisahkan. Jangan orang bersyahadat tu cie senya sampai nyoba se syahadat tauhid cie. Asyhadu an la ilaha illallah. Panjang saya. Itu baru cie baru nyobu syahadataini atau dua kalimat syahadat. Yang pertama tadi itu syahadat tauhid, yang kedua namanya syahadat Rasul
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Dan nama beliau itu seakan-akan abadi atau kekal selama-lamanya. Itu keistimewaan yang kedua, Bu. Keistimewaan yang kedua, Pak Ustaz, kepribadian Nabi Muhammad itu dimuliakan sepanjang zaman. Nomor 2. Akhlaknya dijadikan contoh dan manusia sepanjang zaman. Apalagi bagi kita Nabi Muhammad, beliau memang teladan awal. Kalau ibu-ibu bertanya, siapa di dunia orang dan sejarah hidupnya paling banyak ditulis orang? Jawabannya jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda orang besar tekan itu. Sejarah hidupnya dipelajari, perilaku dan karakternya diteladani, perjalanan riwayat kehidupannya dipelajari, warisannya dimanfaatkan, ajarannya diamalkan. Itu tanda orang besar. Jadi Nabi Muhammad itu kepribadiannya menjadi teladan sepanjang masa. Ada seorang peneliti sejarah, tukang tulis sejarah, namanya Michael Hart. Siapa namanya, Bu? Michael Hart. Kok mencari nama orang mana kira-kira? Orang Sungai Sapi atau orang Barat? Orang Barat. Orang Perancis. Ini ahli sejarah. Dia menyusun sebuah buku, menulis sebuah buku, judulnya 100 tokoh paling berpengaruh di muka bumi. Nyo carilah tokoh-tokoh di atas dunia. Siapa yang paling kuat pengaruhnya? Nyo lantaan nomor 1. Di bawah itu beko nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai 100 orang yang paling berpengaruh di atas dunia. Nyo tulis sejarahnya masing-masing. Nyo urutkan dengan judul yang tadi itu. Inyo tempatkan Nabi Muhammad itu nomor 1. Walaupun Michael Hart indah pada Islam dong. Jadi menurut tukang sejarah yang nama Michael Hart tadi itu, orang yang paling kuat pengaruhnya, walaupun ini tidak ada lain, tapi ajarannya tetap diamalkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau ibu-ibu lain berminat membaca atau punya anak, punya putra, punya putri, punya cucu yang gemar membaca buku, carilah di toko-toko buku, terutama toko-toko buku Islami, banyak ditulis sejarah Nabi Muhammad. Manfaatnya kita Ustaz. Kok iya awak ingin cinta kepada Nabi, ingin sayang kepada Rasulullah, tentu kita pelajari sejarahnya. Ndak kenal maka ndak sayang, ndak sayang maka tidak cinta. Kok kenal wajah kita dan Nabi tidak akan masuk surga, kecuali nanti bila Allah mengizinkan kita masuk surga. Mudah-mudahan masuk beliau nanti di dalam surga. Tapi kalau di dunia kita mengenalnya dari sisi sejarah, itu makanya diadakan peringatan Maulid kelahiran Nabi supaya sejarah Nabi kau jangan hilang dari kepala umat Islam. Kalau bertanya ibu-ibu gini kok walaupun mulai tertentu, nampak ada aku mungkin lagi capek je, kenapa payahnya soalnya dulu. Siapa nama Nabi kita? Nama Nabi apa? Aminah. Nama abahnya Abdullah. Mandi dan menyusukannya Halimah Sa'diyah. Berapa tahun disusukan di Halimah?
Yang menyusukan hanya 2 tahun, tapi dia minta tambah pengasuhan 2 tahun lain. Jadi kalau diasuh di Halimah sampai tahun Halimah Sa'diyah. Nah, siapa mau kakek itu? Abdul Muttalib, bukan Abu Talib. Kalau Abu Talib itu pamannya, adik ayahnya. Kalau Corawak Pak Uwe, apa itu? Nah, ayahnya Abdullah, pamannya Abu Talib, kakeknya Abdul Muttalib. Aku ditanya oleh anak-anak cucu ibu, nenek, siapa mau nenek Nabi Muhammad? Bahkan kira-kira menjawab ibu. Ini kan cucu kita kebanyakan bijak-bijak. Kalau ayahnya lah lazim terangkan apa? Abdullah. Kalau pamannya laco dibaca orang Abu Talib. Kalau kakeknya lah tahu bahwa Abdul Muttalib, neneknya siapa? Ada ayah, ada ibu, ada kakek, ada nenek. Aku lagi tembak di anak sendiri sedang ceramah. Bila lama kejadiannya, 2002 balik dulu. Ceramah Maulid Nabi itu di kota Rauta, Madalang Kamalindia. Pak Ustaz, tanya Ustaz, apa Anda? Ada ayah, ada ibu, ada kakek, tentu ada nenek. Pak Ustaz, ayah Nabi Abdullah, ibunya Aminah, kakeknya Abdul Muttalib, neneknya siapa? Anak ketek bertanya kan lurus-lurus dia. Ketika itu belum tahu jawabannya. Kamu kecil tarik-tarik. Ananda, pertanyaannya bagus. Cuma Ustaz belum tahu jawabannya. Sabar dulu ya. Ustaz tanya ke guru Ustaz dulu. Ustaz cari buku-buku dan ada. Untung-untung masuk beko jawabannya di buku itu. Ustaz akhir tahu kemudian. Bila ceramah kemarin balik Ustaz akhir tahu. Pulang ceramah dari situ langsung apa baik mencari buku kasarian mereka. Buku apa? Tentang sejarah Nabi Muhammad. Kebetulan buku itu ada dalam Jokondamu, lupa mengenai tadi. Cukup tabah bukunya bu. Judulnya Membaca Sirah Nabi Muhammad dalam sorotan Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Satabah ya. Waktu itu membagi 162.000. Ini mau cari sekitar 180-an tadi. Paling-paling mahal 200 lagi ini. Ya. Kalau dibaca buku tadi itu, tak gambar di awal kepribadian Nabi itu utuh dari awal sampai akhir. Sampai ke kakek-kakek buyutnya ada di situ. Termasuk nenek Nabi Muhammad ada namanya ditulis dalam buku itu. Nama nenek Nabi itu Samra binti Jundub. Siapa nama ibu? Samra binti Jundub. Itu nama bini Abdul Muttalib. Bini Abdul Muttalib berarti kan nenek Nabi. Kakek Nabi Abdul Muttalib, bininya berarti nenek Nabi. Namanya Samra binti Jundub. Samra binti Jundub. Itu gunanya kita memiliki di rumah buku sejarah Nabi Muhammad. Nyo nak kenal tadi maka nak sayang maka nak cinta. Makin kenal kita dengan Nabi Muhammad, makin timbul rasa cinta kepada beliau. Nah, ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin siapa? Tak tahu dah nama. Kalau Abu Al-Adiyat bin Khaydir bin Rashid bin Hasan bin Hakim bin Rukun. Aku nak cerita dah apa? Nama gaya aku sampai kata dari garis keturunan ayah. Al-Adiyat bin Khaydir
bin Rashid, bin Hasan, bin Hakim, bin Rukun. Sampai situ Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Qilab bin Murrah bin Lu'ay. Sampai 8 dia. Tapi kalau dibaca buku Nabi yang tadi itu sampai ke Nabi Ibrahim, ada silsilahnya dalam buku itu. Almarhum Buya Muslim Nur, beliau hafalnya tuh silsilah Nabi Muhammad itu mulai dari Abdul Muttalib sampai ke Nabi Muhammad dan sampai ke Nabi Ibrahim, bahkan sampai ke Nabi Adam. Falilu silsilah keturunan Nabi Muhammad. Apa itu orang yang cinta kepada Rasulullah, namun mendalami, mengetahui, mengenal dan memperingati kelahiran Nabi dan meneladani akhlak Nabi Muhammad. Anak Nabi pada orang itu, ibu-ibu kali punya anak, Pak. Nabi kita punya anak. Para anak Nabi Muhammad. Anak Nabi Muhammad 7. Berapa? 7. 3 laki-laki, 4 padusi. Siapa 3 laki-laki itu Pak Ustaz? Yang pertama Qasim, yang kedua Ibrahim, yang ketiga Abdullah. Pak Abdullah lah Pak Ustaz. Abdullah kan ayahnya. Iyo, nama anak Nabi nyosamuan do nama ayahnya di Nabi. Qasim, Ibrahim, Abdullah. Itu laki-laki. Dan padusi lain Ruqayyah, Ummu Kalsum, Zainab, Fatimah. Para anak Nabi itu 7. 3 laki-laki, 4 padusi. Qasim, Ibrahim, Abdullah, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Zainab, Fatimah. Fatimah anak Nabi yang paling bungsu menikah dengan anak paman Nabi namanya Ali bin Abi Thalib. Dari pernikahan itu Nabi Muhammad dikaruniai cucu laki-laki kembarnya malahan. Siapa namanya Bu? Hasan dan Husain. Bagus. Lain kenal ibu. Pernah juga aku ceramah ke anak-anakku. Siapa nama cucu Nabi Muhammad kembar laki-laki menuju surat. Oh tahu Pak? Siapa? Upin Pak. Hanya dari itu saja tonton tuh. Pagi, siang, sore, malam. Sehingga seketika disabut ada laki-laki tambah baru. Terbayang disabut itu. Upin dia. La ilaha illallah. Mungkin dia sampai gara-gara barangkali, tapi itu menunjukkan pengetahuan anak-anak itu masih dangkal tentang Nabi Muhammad. Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, umur 4 tahun Nabi Muhammad dikembalikan oleh Halimah Sa'diyah kepada ibunya Aminah. Hai Bu Aminah, hai Pak Abdul Muttalib, ini cucu apa? Ini anak ibu. Muhammad sekarang sudah berumur 4 tahun. Saya kembalikan dia kepada ibu dan kepada bapak. Ada Abdul Muttalib dari Ibu Aminah. Terima kasih banyak wahai Ibu Halimah Sa'diyah. Engkau telah mengasuh anakku, engkau telah mengasuh cucuku, kata Abdul Muttalib, selama 4 tahun. Tak bisa aku balas jasamu dengan apapun juga. Dari umur 4 tahun Nabi ini bahasa muncul ibu kandungnya. Nan namamu Aminah. Sampai ke Nabi bau umur 6 tahun. Anak bau umur 6 tahun kalau mulai bijak-bijak mengecek. Bertanya lainnya kamandenya, Bu,
Mayahku. Tanya Nabi nang umur 6 tahun. Dawet Siti Aminah, wahai anakku, ayahmu telah tiada. Ketika engkau masih dalam rahimku, dalam perutku, engkau belum lahir ke dunia ini, ayahmu telah tiada. Dia telah meninggal dunia dalam sebuah perjalanan misi dagang ke negeri Syam. Kau iolah meninggal nyubuh kilo pai ziarah ke kuburan ayah. Kare hatinya bu, nak ingin tahu nyo di mana kuburan ayahnya. Akhirnya keinginan anaknya bu wujudkan dek Aminah. Pailah nyo ziarah ke makam suaminya, ke makam ayah Nabi. Nampai ketika tu Nabi, ibunya dan pembantu seorang bernama Ummu Aiman. Siapa namanya bu? Ummu Aiman. Ringkas cerita basulah kuburan tadi. Laksana nanti Nabi lah dicari tuan ayah dan ibunya, basuh itulah kuburan ayahnya. Pulang balik ke Makkah. Dalam perjalanan pulang ke Makkah, Mudio dah dapat diraih malam dan bisa ditolak. Aminah sakit dalam perjalanan meninggal sekali. Namun kampung tempat Aminah meninggal, Abwa itu namanya. Di Abwa meninggal di sana. Ya, Josia Nabi pulang jo Ummu Aiman. Nyuantan dia Ummu Aiman ke rumah Abdul Muttalib kakek Nabi. Pak Abdul Muttalib Muhammad inilah sebatang kara. Ibunya meninggal di Abwa, pulang dari ziarah di makam ayahnya Abdullah. Kini ko aku serahkan cucu apa kapak. Ada Abdul Muttalib pun anak itu dan Ummu Aiman, tolong bantu aku menggadangan Muhammad kau, pakrajo lain kau risiko. Jadi pak kecil. Sehingga Ummu Aiman dulu dianggap dari Nabi Muhammad, dia adalah ibuku setelah ibuku. Ada hadis itu bu, hiya ummi ba'da ummi kecil. Dia adalah ibuku setelah ibuku. Siapa orang yang disebut oleh Nabi seperti itu? Ummu Aiman. Orang yang dianggap sebagai pengganti ibunya lantaran ibunya telah tiada dalam perjalanan pulang dari makam ayahnya. Maka Ummu Aiman dianggap sebagai ibu kandungnya. Hiya ummi ba'da ummi, kata Nabi. Berlanjut asuhan Nabi kasih ada bu. Kakeknya, siapa nama kakeknya tadi? Abdul Muttalib. 2 tahun diasuh di Abdul Muttalib tu. Tadi umurnya 6 tambah 2 inilah 8. Ketika Nabi kau umur 8 tahun, kakek kau singkit sampai situ lah dia. Singkit umurnya. Berpulanglah Abdul Muttalib di saat Nabi berusia 8 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang mengasuh Nabi lagi? Pindah asuhan ke pamannya Abu Talib. Dalam pengasuhan Abu Talib, kecil Abu Talib tarang-tarang kepada Nabi bu, hai Muhammad, hai kemenanganku, hai anakku, kalau tinggal di paman tak bisa menjongan-jongan. Anak paman banyak pulau, tinggal di paman harus capek kaki dengan tangan. Jangan belai-belai. Ajar Nabi masih umur 8 tahun. Jadi paman, amun akan menyusahkan paman. Nyobuktikan dek Nabi ucapannya bu, indah meminta piti balado ke pamannya bodoh. Nyobai mengembala kambing, pergi mengembala domba, pergi mengembala biri-biri. Dapat upah dia simpan sebagian untuk modal dagang ketika dia telah dewasa nanti. Dari umur 8 sampai umur 4 balik, ada yang mengatakan sampai umur 6 balik. Karajo Nabi mengembalakan kambing. Ketika Nabi lah umur 4 balik tahun, dibawalah pamannya dan banamu Abu Talib ko diajar pedagang
seperti almarhum ayahnya Abdullah. Dilatih Nabi itu menjadi seorang pedagang. Di saat itulah Bu, nampak dari seorang pendeta Nasrani, namo pendeta Abu Khaira, tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad yang masih remaja nampak oleh Abu Khaira. Ya. Buktinya Pak Ustaz, kama Abu Talib jo Nabi Pai selalu dinaungi oleh awan hitam, tapi bukan awan hujan yang melindungi Nabi dari terik panas cahaya matahari. Kira-kira kalau waktu itu keadaan alam melindungi Nabi itu orang mulia atau orang biasa-biasa? Orang mulia. Nampak dia Abu Khaira nyobungi atau nyopakil Abu Talib. Abu Talib, dia Pak Pendeta. Singkau sebentar. Jadi Pak, anak siapa tuh remaja yang gagah engkau bawa tuh? Oh itu Pak, Iko anak saudaramu atau inyo kamanakan-kamu. Ayahnya Abdullah telah meninggal ketika inyo masih di rahim ibunya. Ibunya lah meninggal ketika inyo berumur 6 tahun. Kakeknya atau ayahmu sendiri Abdul Muttalib telah meninggal pula ketika inyo diasuh sampai umur 8 tahun. Dari umur 8 sampai kini Pak Pendeta inyo juangku nama anakku Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Apa kecil pendeta kau? Kau inyo anak kemenakan engkau, kau inyo keponakan engkau, pasangan bocilnya, tolong jaganya elok, lindunginya, sebab inyo bukan manusia biasa. Dia adalah calon Nabi, dia adalah utusan Tuhan, utusan Allah yang diceritakan oleh Tuhan dalam kitab Taurat dan Injil yang telah saya baca selama ini. Tanda-tanda kenabian itu telah aku nampak pada dirinya saat ini. Dalam ilmu akidah itu namanya irhas. Namanya apa? Irhas. Tanda-tanda kenabian dalam diri seseorang sebelum dia akil balik atau sebelum dia menerima wahyu. Itu namanya irhas. Kalau inilah menerima wahyu, bentuknya namanya lain, mukjizat namanya. Kalau ialah menjadi rasul, Allah menjadi nabi, Allah menerima wahyu, keistimewaan yang diberikan Allah kepadanya itu disebut mukjizat. Tapi ketika dia masih kecil itu namanya irhas. Namanya apa? Irhas. Kalau irhas ketika dia kecil, alun menerima wahyu lain. Kalau dia menerima wahyu, mukjizat namanya. Kalau orang biasa, Pak Ustaz, mungkin ini taatnya ke Allah atau kelebihan diberikan di Allah Taala. Itu namanya karamah. Namanya Bu? Karamah. Kalau bahasa awalnya keramat. Orang biasa dia tak nabi dah, indah rasul dah, tapi punya kelebihan yang tak dimiliki dari orang lain. Kelebihan itu diberikan oleh Allah kayaknya. Itu namanya karamah atau keramat bahasa awalnya. Itulah yang dimiliki dari wali-wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, yang hubungannya dengan Allah tidak putih-putih, sehingga mungkin segala doanya seakan-akan dikabulkan langsung oleh Allah Taala. Orang yang punya kelebihan seperti itu namanya karamah. Itu jemaah yang dimuliakan Allah. Maka Abu Talib tidak main-main menjaga Nabi dulu. Siapapun yang mengancam Nabi, siapapun yang menginterogasi Nabi, siapapun yang membuat ini Nabi tidak nyaman, nyenturi, mempangan menggunakannya. Selagi barang jadi badan dia lain, selagi dia hidup dia lain, dan cukup ganggu menggunakannya. Itu makanya Nabi Muhammad sangat sedih luar biasa
Ketika akan Isra Mi'raj, Siti Khadijah meninggal istrinya dan juga Abu Talib pun meninggal. Abu Talib menggadangkan beliau dari umur 8 tahun sampai ketika Nabi akan Isra Mi'raj. Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan belum pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aku dengan ibu yang tidak ibu. Kok eloknya ke Nabi datang tanggung tak? Cuma sayang 1000 kali sayang. Sampai anguk meninggal badan, indah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Eloknya tanggung tak? Jadi kok ada orang ini, berbeda baik banyak, tapi sembahyang tak muat. Alay, nyo kayo pemurah dermawan, tapi puasa indah alay. Sembahyang indah, ni haji tak muat. Ni orang ini. Itu Abu Talib. Abu Talib zaman kini. Itu nopo ibu hati Nabi. Tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat pamannya kepada ibu. Lalu balas selanjutnya, Nabi ialah berdagang di pamannya. Sampai Nabi berkongsi dagang dengan seorang janda kaya yang suaminya meninggal dunia. Bahkan sudah 2 kali ditinggal wafat oleh suaminya. Nama janda kaya tersebut Khadijah binti Khuwailid. Khadijah orang kaya, anak galehnya banyak, anak buahnya banyak. Salah satu dari anak buahnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saja Khadijah kerjasama dagang dengan Nabi Muhammad, makin berkembanglah harta Khadijah. Betapa kaya. Akhirnya ringkas cerita Allah mentakdirkan Nabi kita, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjodoh dengan induk samangnya tadi, namanya Khadijah. Maka dengan takdir Allah menikah Nabi dengan Khadijah. Umur Khadijah waktu itu 40 tahun dan Nabi berumur 25 tahun. Walaupun terpaut usia yang cukup jauh, tapi alhamdulillah dari pernikahan dengan Khadijah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikaruniai Allah 7 orang anak yang kita sampaikan tadi. Walaupun Nabi punya istri lain setelah Khadijah, tapi dari istri yang lain itu Nabi tidak punya anak. Nabi hanya punya anak dari Khadijah. Luar biasa, hampir puluhan tahun masih bisa Allah menkaruniakan 7 orang anak kepada Nabi dan Khadijah. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Kita lanjut, Bu. Khadijah memiliki peranan yang luar biasa terhadap perjuangan Nabi Muhammad. Khadijah adalah wanita yang sangat dicintai oleh Nabi. Bahkan ketika Khadijah telah meninggal pun Nabi sering menyebut nama beliau. Harta Khadijah didedikasikannya, dipersembahkannya untuk perjuangan Islam. Bahkan ketika Khadijah meninggal di pangkuan Nabi, di saat angoknya cie-cie kapai, tapi masih bisa mengecek je Nabi, kecek Khadijah, wahai junjunganku, andai kata usiaku pendek, engkau masih membutuhkan bantuanku untuk perjuangan Islam ini, aku izinkan engkau untuk menggali kuburanku. Pakailah tulang belulangmu itu jika masih bisa dimanfaatkan untuk perjuangan Islam. Aku rela, wahai junjunganku. Contoh ibu perjuangan Khadijah, pengorbanan Khadijah untuk Nabi Muhammad. Kamu yakin ibu Khadijah risiko soalnya itu? Amin ya rabbal alamin. Ibu yang mana dimuliakan
Lalu hijrah ke Madinah. Sambung di Madinah 10 tahun. 10 tambah 3 balik 23 tahun. Awal mula perjuangan ditandai dengan menerima wahyu pertama ketika Nabi berumur 40 tahun. 40 tambah 23 63 tahun. Umur 63 Nabi Muhammad meninggal dunia di Madinah Al-Munawwarah. Kuburan Nabi Muhammad berada di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi di kota Madinah. Bagi ibu-ibu yang lapai haji, yang lapai umrah, insya Allah berarti sudah pernah ziarah ke kuburan Nabi, berkunjung ke kuburan Nabi, bahkan berkunjung ke rumah Nabi. Ibu-ibu jamaah dimuliakan Allah. 23 tahun Nabi berdakwah, beliau tercatat sebagai orang yang paling sukses dalam misi dakwahnya. Berhasil mengislamkan dunia. Sampai saat ini ajaran Islam tak pernah hilang di muka bumi. Itu tandanya Nabi Muhammad itu manusia istimewa. Walaupun nyolah dah dolai, tapi ajarannya masih diingat orang. Kalau awak bakal nanti dah doa nanti kita akan nanya orang lain. Jangan kan orang yang jauh kadang-kadang anak mungkin jarang ini awal. Mudah-mudahan nanti ini juga gitu. Ya, sakurang-kurangnya setiap selesai sembahyang nyodoakan juga nanti Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayo. Sudah tuh keistimewaan Rasulullah yang diakui juga adalah disegani oleh kawan dan lawan. Itu keistimewaan Nabi. Kalau kawan sagan jawab biasa. Tapi kalau lawan sagan jawab itu luar biasa. Dan itu yang dimiliki dari Nabi Muhammad. Baik kawan maupun lawan segan dengan beliau karena pribadinya luar biasa. Kemudian keistimewaan berikutnya kata para ulama, beliau adalah satu antara ucapan dengan perbuatan. Sejalan antara kalimat-kalimat di mulutnya dengan akhlak dan perilakunya. Anda mengajarkan itu nanya amalkan terlebih dahulu. Dia orang pertama yang mengamalkan apa yang dia ajarkan. Nah, itulah keistimewaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibu, Nabi Muhammad meninggal umur 63 tahun dan umat beliau pun diprediksi Nabi umur kita kan dalam umur. Kisaran umur waktu kecil Nabi 60 sampai 70 tahun. Rata-rata umat Nabi Muhammad itu kisaran umur sampai 60 sampai 70. Kalau 63 ada banyak waspada itu. Lah banyak bonus. Kok lah dia 63, lah banyak bonus dia dapat Allah. Ambo coba menonton ceramah Muhammad Arif Tuanku Bandara Sakti dari Pariaman. Kecil beliau nyotanya mama nengai nanti bo di pengajian itu. Mak, lebaran mama 76 tonggo je. Ukuran kalau mati mak tu aja. Bagus itu je. Ya Nabi yang 63 yang malah 76 je. Ala banyak bonus yang dia dapat Allah. Bersyukur amat kepada Allah. Ayo ibu jamaah dimuliakan Allah. Jadi itulah pengajian kita sore ini kok. Baiklah ibu, kalau tidak ada pertanyaan lain kita cukupkan ceramah sampai di situ. Kalau ibu-ibu ingin mencari rekaman ceramah awak ini, bisa ibu-ibu mencari di YouTube. Ambo membuat akun YouTube. Biasanya ceramah aku ambo kirim ke YouTube, bisa ditonton ulang. Ibu ketik saja di YouTube tuh ceramah Ustadz Al-Adiyat. Itu keluar aku ceramah betul. Lado sekitar 2 balik buah
ceramah yang ambo upload iko nang katigo balik. Nah, iko nang katigo balik. Mudah-mudahan bisa ditonton ulang. Nah, tentu beko mana ndak perlu ambo potong, ambo edit, bisa ibu-ibu mencalik balik di HP Android surang-surang. Ketik di situ tuh ceramah Ustadz Al-Adiyat. Membuat nama ambo nak pakai Y tu. Al-Adiyat. Al-Adiyat. Ceramah Ustadz Al-Adiyat. Membuat Ustadz tu USTADZ. Al-Adiyat. Enggak. Cuma spasi sini Bu. Al spasi Adiyat. Nah, ceramah Ustadz Al-Adiyat. Nah, ibu cari sini di situ. Mungkin kalau beko ambo upload besok sore atau minggu pagi itulah bisa ditonton lagi. Bobe acara majelis taklim Masjid Raya Sungai Satu. Itu untuk menontonnya saja. Baiklah ibu, kalau ada yang kita diskusikan lain, mudah-mudahan ceramah kita hari ini bisa kita ambil hikmahnya dan baik kita amalkan, yang salah kita tinggalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.